merekam dari awal Ibu. Saya lanjutkan untuk peranan filsafat ilmu dalam penjelajahan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Peran filsafat dalam ilmu adalah dua yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaiknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Ilmu semakin subur dan terjadi sekat-sekat antara ilmu lainnya. Di samping berkembang dengan pesat, timbul rasa kekhawatiran yang dapat mengeliminir peran manusia tanpa sadar dapat diperbudak oleh teknologi. Ya, ya seperti yang kita rasakan sekarang ini, lah, ya kan? Teknologi sudah ada di zaman kita sekarang ini. Ya, secara tidak sadar kita ataupun yang sadar ya, secara tidak sadar dan sadar kita itu diperbudak oleh ilmu teknologi. Karena itu filsafat berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu tidak menjadi bumerang kehidupan manusia dan mempertegas bahwa ilmu teknologi itu bukan suatulah tujuan. Yang terakhir itu terkait visi ilmu di Indonesia. Visi itu wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut. Karena pada hakikatnya, hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dimensi-dimensi ilmu, teknologi seni, peranannya, serta visi ilmu di Indonesia. Sumbangsi saran, kritik, ataupun pertanyaan dari rekan-rekan, mari kita diskusikan bersama. Dan kami buka untuk sesi pertama ini, untuk sesi pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Pak Asimi bisa mendengar suara saya? Kalau senyum bisa berarti. Oh bisa ya. Hai, Ayo Pak Asimi kita diskusikan yuk. Ini seru loh ilmu teknologi ini dan seni. oke, saya boleh bertanya ada nih? Ya boleh yuk. Oke, terima Silakan Pak, kasih. kami persilakan Pak. Nanti pemateri biar mencatat dan langsung menjawabnya. Siap, siap, siap. Di materi ini, apa di slide pertama itu apa tuh? Apa judul? Konsep ilmu teknologi dan seni ya. Oke, pertanyaan saya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin singkat saja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi ini, apa sih intisari dari teknologi, seni, dan ilmu? Arti eh, dari tiga konsep ini sebenarnya apa daripada intisari dari pemakalah ini? Isi dari makalah ini sebenarnya apa? Mohon diuraikan secara luas beserta contohnya di zaman sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asimi atas pertanyaannya yang dapat kita diskusikan sebagai pembuka untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak. Baik, untuk selanjutnya dari rekan lain yang ingin sebelum pemateri membuka penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Atau kalau tidak kita kita diskusikan dulu terkait pertanyaan Pak Asimi biar nanti mungkin ada pertanyaan lain yang masih terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih. Kami mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu.
Untuk konsep ilmu, ilmu itu pengetahuan yang telah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasikan. Sebenarnya ilmu ini pembahasan lebih lanjut sudah pernah kayaknya untuk pembahasan terkait ilmu ini, tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali. Sehingga ilmu itu ketika sudah diklasifikasikan itu dapat menghasilkan kebenaran yang objektif, yang benar, dan telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Sedangkan teknologi itu kumpulan alat ya, aturan, prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Teknologi itu proses juga yang dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, teknologi di zaman dahulu itu eh, di presentasi tadi saya, slide tadi itu roda ya, yang merupakan penemuan teknologi yang mutakhir pada saat itu. Kalau saya baca itu di zaman itu, di saat itu salah satu penemuan teknologi. Kalau sekarang, yang saat ini, zaman sekarang ini, kalau penemuan teknologi, teknologi yang canggih itu sangat banyak sekali dan sangat membantu pekerjaan serta aktivitas eh, kita, aktivitas manusia, aktivitas orang di kehidupan sehari-hari. Motong rumput, penggali lubang, penebang kayu itu itu sudah memakai teknologi-teknologi saat ini. Teknologi yang saat ini kita gunakan juga seperti handphone, seperti laptop, serta alat teknologi lainnya. Itu contohnya. Selanjutnya terkait seni, itu ungkapan akal dan budi manusia. Karena seni itu banyak ya menurut para peneliti itu kan. Itu merupakan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni itu tidak lepas dari estetikanya, keindahan. Seni itu merupakan ekspresi jiwa seseorang. Kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari salah satunya budaya manusia. Karena seni itu identik dengan keindahan atau estetika. Ya, contohnya seni lukis, seni virtual, seni yang lainnya banyak. Dan orang yang eh, berkecimpung di seni tersebut itu namanya seniman. Itu contohnya. Kalau seni di saat ini itu sudah banyak dikembangkan baik secara abstrak ya ataupun secara virtual itu ada kok. Sekarang ini seni yang dikembangkan secara virtual secara menggunakan teknologi-teknologi yang canggih itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa mengekspresikan jiwa walaupun dibantu oleh teknologi-teknologi canggih saat ini. Ya, kadang kadang ketika kita eh, melihat ataupun menggunakan teknologi saat ini, kadang kita udah pakai ini gitu kan lebih gampang, lebih mudah, nggak nggak merepotkan kita, nggak menyusahkan, nggak meribetkan gitu kan. Kadang kita berpikir seperti itu. Lain dengan halnya seni, seni itu juga harus harus terekspresi juga. Kita nggak bisa seolah-olah hanya tunduk dan pasrah dengan keadaan teknologi canggih saat ini, ya kan? Karena memang kalau orang yang memiliki seni itu saya rasa dia
tidak bisa semata-mata mengandalkan hal tersebut, gitu kan? Kalau kita pikir, kalau kita cermati, orang yang memiliki kita itu pasti memiliki jiwa seni, gitu kan? Walaupun kadang banyak orang mengatakan, bukan mengatakan kamu nggak punya seni untuk bidang ini, gitu kan? Kamu nggak punya seni diolah vokal, suaramu nggak karuan ketika kamu ingin bernyanyi, kamu nggak punya seni. Jangankan mau mengungkapkan lagu itu, seni rasa yang di hati aja agar dapat feel-nya itu aja nggak dapat. Itu saya rasa kurang tepat ya, karena manusia itu memiliki seni di bidang-bidang tertentu. Misalnya Pak Hasimi nggak bisa memahat, belum bisa mungkin, belum bisa memahat karena Pak Hasimi mungkin belum memiliki seni di bidang itu. Tapi Pak Hasimi memiliki seni di bidang lain. Mungkin Pak Hasimi suaranya, kiroknya, lantunan-lantunan bagus, itu merupakan seni. Pak Hasimi bisa melukis, bisa mengekspresikan jiwa dalam bentuk kaligrafi, tulisan-tulisan, tulisan-tulisan itu juga merupakan jiwa seni di bidang tertentu. Itu Pak Hasimi dari pemateri. Terima kasih pemateri sudah menjelaskan. Untuk diskusi nanti bisa lebih diperdalam lagi dari rekan-rekan. Kami persilahkan agar lebih hidup untuk diskusi kita, ya, karena pemateri juga udah standby ini di sini dengan bersama kita. Demikian Pak Asimi yang Mantap, dapat. mantap, mantap, Ya, luar biasa. ya Pak. Terima kasih Pak Asimi. Baik, dari rekan yang lain, ada yang on camera. Bu Wira sudah selesai tadi melaksanakan kewajiban. Ada yang on kamera. Pak Jangci ada juga ya. Alhamdulillah. Saya tampil, Pak Jangci juga tampil. Ada Bu Ada Farida. pendapat dari kawan-kawan mungkin. Boleh? Yang lain yuk. Kita ini ya, asik kok ini terkait teknologi ini. Kan kita pakai teknologi juga ini. Apa sih perannya teknologi gitu kan ya digali gitu kan perannya teknologi untuk saat ini. Terus tadi ada terkait dengan visi visi Indonesia, visi ilmu apa tadi? Visi ilmu di Indonesia kan? Ya, visi ilmu di Indonesia kaitkan dengan teknologi. Apa sih visi tujuan ilmu di Indonesia itu? Tadi sudah dijelaskan sama pemateri juga kan dalam berbangsa dan bernegara gitu kan. Tapi juga ketika kita ingin ataupun mewujudkan ataupun melaksanakan visi dari ilmu di Indonesia itu tetap ya, walaupun teknologi berkembang pesat juga di Indonesia ini kan, ada mobil udah nggak pakai sopir, dia pakai basic teknologinya apa itu sensor gitu kan. Ada yang mobil pakai sopir tapi cuma diem aja, pakai pencet-pencet, parkir sendiri, jalan sendiri itu ada juga teknologi seperti itu. Itu kan dari ilmu juga ya kan, kaitannya dengan ilmu yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya itu. Itu terkait. Jadi tujuan walaupun kita ingin membantu lah ya kan, membantu untuk mewujudkan visi ilmu yang ada di Indonesia dengan teknologi, kita tetap harus mengutamakan ataupun nomor satunya itu tetap adab ya, adab sikap perilaku kita itu nggak bisa kita diperbudak oleh teknologi yang saat ini ya, walaupun saat ini kita sudah sangat dimanjakan sekali ya kan, yang ada di Riau, yang ada di Kerinci, yang ada di Jambi, yang ada di Jawa itu berkumpul jadi satu secara virtual. Ini kan manja banget itu kan. Ada yang lagi tidur, ada yang pakai baju panjang kemeja tapi bawahnya celana pendek. Kita nggak tahu kan. Kita sangat dimanjakan. Itu ke
kecanggihan teknologi Oke. saat ini. Silakan Bu Wira, Eh, kita buka untuk izin diskusinya. bertanya, ya, Jangan bertanya dong. mengenai teknologi seperti mana yang telah Bapak paparin tadi, hasil dari makalah kelompok 6 ya Pak? Ya, kelompok 5. Kelompok 5. Ya, itu sangat luar biasa sih karena pada zaman sekarang tuh kita sama-sama ketahui bahwa teknologi itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat berperan penting dari untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru gitu. Terlebih lagi pas corona kemarin karena sebab teknologi gitu, belajar mencari informasi tentang apapun itu teknologi. Nah, berhubungan dengan teknologi itu sendiri dan kita udah ketahui juga ini karena kemarin kan sebab corona gitu kan, jadi anak-anak yang kecil ini yang masih SD kali itu, kelas 3 SD, kelas 2 SD itu kan udah main smartphone gitu ya, sudah main HP, sudah mengerti banyak hal lah itu, udah mendapat pengetahuan banyak hal di dalam HP itu tersebut. Nah, tapi setelah itu saya lihat sih pada realitanya itu ada dampak negatifnya gitu, nah Pak. Pada anak-anak yang masih dini gitu, anak-anak masih kecil itu terdapat ada berapa yang saya lihat itu, dan mungkin rata-rata sih anak yang masih kecil itu tapi kayak etika seperti yang Bapak bilang tadi, karena etika dan sikap itu penting gitu. Etikanya lebih berkurang karena mungkin ada nonton hal atau lihat sekarang kan TikTok ya mainnya anak itu, hal yang mungkin belum dia nangkap tuh, nggak tahu gimana, jadi dari sikap atau itu dia berkurang gitu. Nah, jadi menurut saya itu salah satu dampak dari teknologi. Nah, jadi menurut Bapak gimana cara kita mengatasi anak-anak yang tadi itu, mungkin kemarin itu kan mungkin mereka tidak dipantau oleh orang tua langsung gitu atau gimana, alam. Jadi gimana cara kita sekarang, dia nih udah terjadi nih, anaknya udah kayak di luar etikanya, udah di luar pendidik gitu kan. Kalau anak pendidik itu pasti mereka lebih tahu gitu apa yang harus mereka lakuin. Nah, karena ini masih bawah umur tadi, gimana cara kita mengatasi atau agar anak ini bisa, apakah mereka bisa kembali kepada yang jalannya benar? Karena kalau dilihat, kalau kayak kita itu harus apa ya, harus menyetopin gitu, nggak usah lagi main HP, itu malahan mereka mangkang gitu ya, kalau bahasa Jambi itu kayak pada ya, mereka kayak lebih itu sama kita. Nah, jadi gimana cara kita menyikapi anak-anak ini yang udah terjadi nih, bukan mengatasi yang belum terjadi, tapi menyikapi anak-anak yang udah terjadi kepada di luar, gimana di luar kayak seorang pendidik gitu. Nah, mungkin bisa dari teman-teman nanti juga gimana cara kita nih sebagai pendidik gitu, bisa, apakah kita bisa mengatasi hal-hal tersebut atau gimana. Mungkin sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wira. Tadi udah dicatat sama pemateri. Saya sebagai moderator hanya menjembatani. Nanti biar langsung dijawab oleh pemateri. Terima kasih Bu Wira, pertanyaannya sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus. Sembari bertanya, sembari mengingatkan kita juga gitu kan, terkait teknologi ini, dampaknya terhadap anak-anak dan cara mengatasinya. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wira Puspita. Terima kasih Bu Wira atas pertanyaannya. Langsung saja untuk masalah teknologi ini ya, sudah merajai di berbagai kalangan generasi. Bahkan minimal usia berapa ya? Anak itu bisa kenal dengan teknologi canggih yang biasa dia kenal jumpai itu biasanya HP ya kan. HP karena mengapa? Mungkin kalau bapak ibunya itu mainan apa ya? Setiap harinya bermain laptop, itu kan teknologi canggih juga kan, mungkin mereka akan, tapi nggak HP, mereka akan bermain laptop juga. Orang tua dari anak tersebut bermain alat teknologi canggih yang lain, mereka juga akan seperti itu. Tapi contoh di sini itu HP yang umumnya ya, yang sudah ada di kalangan kita bersama itu. Terkait
cara mengatasi itu nanti mungkin ada yang dari teman-teman untuk memberikan masukan atau tambahan boleh juga. Itu salah satunya kalau mereka sudah, ini kategorinya sudah kecanduan ya, sudah kecanduan dengan HP tersebut, dengan gadget tersebut. Itu kalau menurut saya nomor satu itu batasi lah. Kita belum bisa kalau 100% langsung nggak boleh kamu pakai HP, nggak boleh pokoknya setiap harinya itu pakai HP, main HP. Saya rasa kalau memang kategorinya ini anak sudah kecanduan dan mereka memang difasilitasi mungkin sama orang tua, walaupun nggak difasilitasi tapi orang tua kan menggunakan, diletakkan HP, tinggal mandi diambilnya, tinggal HP dia ngapain gitu kan pasti ada lengahnya. Nah, itu salah satunya mungkin kita bisa dengan cara yang santun dengan anak tersebut itu membatasi waktu penggunaan. Batasi aja waktu penggunaan. Boleh silakan main HP tapi kasih waktu, batas waktu. Enggak seharian full, nanti mau tidur, mau makan, mau baring-baring, tinggal istirahat bentar pakai HP terus. Kita batasi penggunaannya mungkin di jam-jam tertentu gitu kan yang bisa kita jadikan anak tersebut bisa menggunakan HP. Beri jadwal kalau perlu ya, dengan santun aja. Nanti kan lama kelamaan sambil kita pikirkan bagaimana caranya biar biar anak ini nggak monoton dengan HP terus gitu kan, nggak terus menerus gitu kan. Kasih jadwal. Mungkin setelah makan kita kasih waktu sebentar gitu kan, kasih perjanjian, kasih ini. Nah, untuk mengurangi, minimal mengurangi dulu ya. Kalau langsung secara signifikan bisa mungkin, tapi kalau kita nggak menggunakan, kita nggak menggunakan HP tersebut, apalagi di depan anak-anak tersebut, jangan kita gunakan, mungkin bisa ya. Itu. Kemudian jangan diberi akses penuh. Kalau memang kita biasanya memberikan akses penuh, kemana-mana bisa buka semuanya bisa, kita filter ya. Google itu kita filter, karena kalau sekarang ini kan Google juga udah kerjasama ya dengan organisasi yang anak-anak itu apa itu, yang anak-anak UNICEF ya. Itu kan terkait penggunaan googling ini ya. Jadi orang tua itu bisa memiliki akun yang memang khusus sebagai orang tua. Jadi ketika bertindak sebagai orang tua dia akunnya orang tua. Ketika anak dia akunnya cuma sebatas anak. Jadi nggak kemana-mana gitu loh, nggak bisa buka kemana-mana. Jadi nggak ibaratnya jangan diberikan akses yang penuh lah. Itu kan. Kemudian tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Wilayahnya itu maksudnya ya yang seperti tadi itu nggak penuh itu. Jadi ketika buka YouTube itu nggak secara vulgar langsung yang YouTube umum itu enggak, karena sekarang ini kan sudah ada YouTube Kids juga kan. Tuh, kalau kita lebih bijaksana lagi kita carikan aplikasi yang lain yang lebih menunjang untuk pembelajaran itu lebih baik lagi. Kemudian ajarkan anak untuk menahan diri. Tahan, tahan. Dilus-lus dadanya, sabar ya, jangan main HP terlalu lama, jangan berkepanjangan sepanjang hari untuk main HP gitu kan. Kalau enggak kasih aja apa trik agar ketika dia main HP ada jeranya, efek jeranya itu misalnya dikasih apa merah-merah Bu matanya sini pinggirnya. Aduh lihat ketika kamu main HP kelamaan itu lihat di cermin, pinggir matanya itu merah-merah, kasih aja lipstick. Ya itu kan. Nanti dia mungkin ada efek jeranya walaupun enggak sepenuhnya itu kan. Tuh. Nah, kemudian dari kitanya, dari orang tuanya, dari peran orang tuanya itu harus juga bisa membatasi ketika penggunaan HP di depan anak-anak. Jangan ketika ngomong, ketika main sama anak-anak kita full dengan HP kita. Boleh kita menggunakan HP, ada telepon, ya diangkat aja nggak apa-apa itu kan. Tapi itu kembali ke pribadi kita, bagaimana cara bijak kita untuk menghandle dalam penggunaan HP di kalangan anak-anak. Demikian moderator,
penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri sudah menjelaskan pertanyaan dari Ibu Wira. Bagaimana Ibu Wira? Kita kembalikan dulu ya untuk penanya. Siapa tahu Bu Wira ada tips lain untuk pengetahuan kita, boleh juga. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawabkan dari. Jadi pada intinya itu sikap orang tuanya ya Pak, gimana mengatasi anaknya gitu. Jadi untuk meminimalisirkan anak itu biar nggak main gadget terus, ya tergantung orang tuanya gitu ya. Tetap kembali kepada orang tua. Oke, terima kasih Bapak untuk itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Wira. Ya benar, selain dengan orang tua, itu memang intinya ya, karena memang anak itu kan setiap harinya sama orang tua gitu kan. Makanya ada juga orang tua yang berinisiatif kalau sudah agak remaja gitu kan, ada yang yang dipondokkan itu loh, dipesantrenkan karena mereka berpikir biar nggak main HP terus. Ada juga yang seperti itu kan. Ada juga diberikan kesibukan kegiatan gitu kan. Diberikan kesibukan kegiatan. Kalau masih anak-anak ya ajaklah bermain gitu kan, nggak main HP gitu kan. Mungkin lato-lato, berbahaya juga ya. Yang nggak berbahaya lah, permainan yang nggak berbahaya itu. Terima kasih Bu Wira. Ada dari teman lain memberikan tips and tricks itu kan bagi anak-anak itu mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki anak itu mungkin memiliki tips ya, pengalaman itu. Ketika ngebayangin anaknya main HP, gimana caranya saya itu kan mungkin di forum ini. Ngangguk-ngangguk berarti udah Iya pengalaman. pasti ngangguk tuh. Gimana caranya kita bukan forum ini biar bisa ada tips and triknya Bu Mus, Pak Asimi itu kan. Dan untuk bekal nanti ketika yang belum berumah tangga, pastinya eranya itu pasti sama mungkin dengan kita. Kita kan masih seumuran, Pak Asimi itu seumuran. Nah itu, silakan Pak Asimi, pengalaman Pak, pengalaman anaknya suka main HP enggak Pak? Atau suka main lato-lato? Atau main yang lainnya Pak? Atau ada tips Pak? Dulu anak saya itu kecanduan HP, teman-teman. Sekarang ini saya punya triksnya. Triksnya gitu. Nah, HP-nya saya jual, saya nggak pakai HP. misal ini ya, enggak lah. Ya silakan Pak Asimi, nggak bisa WA nanti Pak Asimi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya ini berbagi pengalaman saja. Kebetulan anak saya sudah 2 ya. Sudah 2. Ya, alhamdulillah. Oh, yang satunya sudah kelas 3 SD. Alhamdulillah. Kelas 3 SD, yang satunya lagi masih kecil. Syukur alhamdulillah terkait dengan hal ini. Sebenarnya berbagai pengalaman saja untuk yang mungkin nanti akan memasuki jenjang-jenjang berikutnya mungkin kan. Alhamdulillah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan mendidik anak, kalau terkait dengan pemakaian HP segala macam, kalau secara pribadi kan, saya itu tidak memberi ruang begitu cukup banyak terkait dengan pemakaian HP pada anak. Karena nanti kalau mereka sudah terbiasa dengan HP, itu malah kita jadikan alat jitu untuk penangkis nangis. Sebenarnya salah juga sebenarnya. Di zaman sekarang ini kalau yang saya perhatikan, kebanyakan orang tua itu sulit untuk menenangkan anak dengan cara-cara yang kreatif. Nah, kan? Kebanyakan dari orang tua di zaman sekarang ini, terutama yang orang tua yang 40-an ke bawah lah, kebanyakan cara menenangkan anak itu dengan HP. Dikasih HP, dikasih nonton-nonton yang di YouTube itu, permainan-permainan anak, kemudian segala macam tontonan seperti itu. Sebenarnya nanti akan berpengaruh kepada psikologi anak itu sendiri. Pada dasarnya umur anak 1-5 tahun itulah usia emas dalam pendidikan pada dasarnya. Jadi dalam masa 1 tahun sampai 5 tahun itulah cara bagaimana kita membiasakan menangani anak yang sudah nangis itu dengan cara yang kreatif.
anak itu memang butuh nangis. Bagaimana cara kita menenangkan anak itu dengan cara-cara yang lain, dengan bercerita, dengan mengajak dia keluar, melihat sesuatu, segala macam. Kita coba cara-cara yang kreatif. Jangan coba hanya orang tua itu bisa dikatakan zaman sekarang ini sangat mudah sekali dengan jadi orang tua. Kita bayangkan, di zaman dahulu ibaratnya kita masih kecil-kecil, mana ada pempes dulu. Kan tidak ada pempes. Jadi orang tua itu di zaman dulu dengan zaman sekarang ada 100% perbandingan mudahnya jadi orang tua sekarang. Jadi kalau orang tua sekarang itu kalau asal dia anak itu sudah nangis, misalnya dia pipis, sudah, atau nangis itu pipis, seret, buka pempesnya, tukar. Kan gitu kan? Saya itu kan ibaratnya ini, karena ini kita ini kan sudah dewasa semuanya nih kan, jadi saya berbagi pengalaman lah. Jadi di zaman sekarang mudah ketimbang orang zaman dulu. Kalau orang dulu itu kan tidak ada pempes. Jadi ketika anaknya nangis atau BAB, buang air besar, buang air kecil, orang tuanya sibuk. Cucilah ke taman apa segala macam, ke sumur. Nanti dikeringkan dulu, kemudian dijemur. Nanti lalu dipakaikan lagi. Kalau sekarang tidak kan? Asal mereka sudah pipis, seret, buang, ganti baru. Kan gitu. Anak nangis dikasih HP. Supaya itu sebenarnya mempermudahkan, namun secara jangka panjang akan mempengaruhi anak. Makanya di zaman sekarang ini anak kebanyakan susah diatur. Uang banyak, tetapi akhlak dan pendidikan karakternya itu berkurang. Karena sudah dididik di zaman sekarang ini mereka sudah berkuasa dari mulai kanak-kanak kecil saja mereka sudah berkuasa. Ini adalah konsep yang salah dari orang tua. Jadi saya berpesan kepada rekan-rekan yang belum artinya belum berkeluarga, yang belum punya anak, nanti ketika memasuki hal yang demikian, jangan sekali-kali memudahkan diri kita untuk memanjakan anak. Nanti waktu dewasa, kita nanti yang akan menghadapi karakter kepribadiannya. Jadi maka oleh sebab itu, pesan dari saya jangan terkait dengan penggunaan HP ini, itu dari awal kita jangan sampai memudahkan anak. Ini HP. Jangan. Ini berbagi pengalaman saja lah. Biarkan mereka nangis. Nangis itu adalah proses perkembangan dari anak itu sendiri. Jadi biarkan nangis, kita usahakan cari-cari jalan-jalan atau jalan-jalan kreatif supaya mereka tidak nangis. Dengan cerita dan segala macam. Saya rasa itu untuk dari berpengalaman atas keluarga saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasimi berbagi pengalaman ya. Terkait dengan yang Pak Hasimi sampaikan tadi ya Pak, tidak bisa kita pungkiri ya terkait penggunaan gadget itu kan. Sebenarnya kalau berbicara memberikan ini gampang sih kan. Cuma lain dengan ibu-ibu biasanya hati itu kan ada kaitannya dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini mau masak, bapaknya kerja ngajar ke sekolah, ibunya di rumah sama anaknya gitu kan. Ini kalau saya tinggal jalan-jalan ngomong ini nanti nggak jadi masak, nggak jadi beres-beres, akhirnya dikasihlah fasilitas nih, lihat nih video tontonan gitu kan. Kadang seperti itu juga ada gitu kan. Mungkin ya, tapi kan keluarga itu lain-lain caranya itu kan. Itu dari Pak Hasimi, dari yang rekan yang lain. Yuk, ini terkait teknologi ini cakupannya luas. Bu Wira, ada ini Bu, sanggahan ataupun masukan terkait teknologi. Siapa tahu Pak Hasimi dapat pengetahuan dari Ibu Wira yang bisa Pak Hasimi praktikkan gitu kan. Praktikkan ketika anak itu nangis itu kan, kemudian dikasih HP ataupun ada trik lain. Silakan Bu Wira. Oke, terima kasih kepada moderator sekaligus materi kita sore hari ini. Sangat luar biasa. Saya sepakat sih yang dibilang Pak Hasimi. Pada dasarnya jangan memulai, jadi biarlah anak itu nangis, tapi jangan kita memulai. Jadi saya juga punya pengalaman, saya punya ponaan di rumah. Nah, untuk
berapa bulan terakhir ini kan kemarin tuh emang karena masanya corona ya, jadi serba main HP gitu. Jadi kita kasih kayak fasilitas HP gitu untuk dia belajar. Nah, karena sekarang tuh udah offline, jadi kita stopin gitu. Nah, terus pada akhirnya itu pertama anaknya minta terus, tapi kita kayak satu rumah itu sepakat, kan di rumah kan banyak ya, jadi rata-rata di rumah tuh punya HP semua gitu. Nah, jadi kita tuh sepakat, dia pun sebenarnya punya HP, cuman karena sekarang tuh udah offline, jadi tidak difasilitasin lagi kuotanya gitu. Nah pada itu akhirnya kita sepakat kayak seperti yang Pak Hasimi bilang tadi, kita tidak sepakat gitu. Nah, bukan jadi intinya itu bukan jadi dari seorang ayahnya doang atau seorang ibunya doang. Misal ayahnya tidak membolehin tapi ibunya membolehin. Itu kayaknya faktor malahan anak itu membangkang gitu. Nah, jadi kalau emang kita mau bikin dia tidak mau megang HP itu seandainya gitu, harus kompromi dulu antara ayah dan ibunya atau anggota keluarga di dalam itu. Kalau salah satunya membolehin dan itu saya rasa bikin dia semakin ngapa sih yang ini boleh nggak ini, jadi akhirnya kayak membangkang sama yang ini nurut gitu. Nah, jadi cara pertama sih menurut saya kalau emang dari anggota keluarganya tidak mengizinin, ya semuanya harus itu gitu, sepakat. Jangan satu boleh satu tidak. Biasanya sih ayahnya yang boleh, ibunya boleh, ayahnya tidak boleh, ibunya boleh gitu sih kebanyakan. Tapi pada ratanya tuh ibunya yang bolehin, karena seperti yang Pak Dika bilang tadi, ya kita kan cewek repot, sedangkan bapaknya di kantor. Jadi tidak ada yang mengalihin anak itu untuk itu gitu. Sedangkan kalau ibu tuh kan kelihatan gampang, padahal kerjaan rumah itu berat banget gitu. Nah, ya mungkin untuk yang udah berkeluarga sih, jadi kesepakatan aja gitu antara ibu sama ayahnya gitu, disepakatin kalau emang dibolehin jam berapa aja, kalau emang nggak dibolehin itu. Jadi jangan ntar Bapak Dika bolehnya jam 6, tapi istrinya boleh jam 7. Itu kan bikin anak itu kayak otaknya, ini gimana nih orang tua aja kayak gini gitu. Nah, mungkin gitu aja Pak. Yang lain dan mohon ya yang nggak ada kepentingan atau di on cam, karena kita sekalian direkam dan mau di itu juga SS juga secret. Yang lain mana ini? Baik. Terima kasih. Bang Dika. Ya Pak Hasimi. Bisa minta tolong sama Bu Musriah dah. Itu Bu Musriah tuh banyak anak Ibu. Mana Ibu Mus? Boleh? Bu Musriah ini terpental. Saat ini sedang terpental kayaknya. Masa sih? Ya. Pak Indra, Bu Farida, Bu Wahyu, Pak Abror, Pak Ristian, Pak Jangci, Bu Eza. Bu Farida. Bu Farida. Bu Farida bisa mendengar suara saya, Bu? Ya bisa, Pak. Oh iya. Mengikuti ya Bu Farida ya. Ya, saya. Bagaimana menurut Bu Farida ini? Bu Farida kan punya anak tuh. Punya anak. Bu Farida kan punya banyak anak tuh, peserta didik, atau santri atau siswa itu kan. Yang mungkin yang bisa lah berikan tips atau trik kepada kita di forum ini gitu kan. Terkait penggunaan gadget ini, Bu. Untuk mengatasinya ataupun dibolehkan gitu kan, nggak apa-apa lah Pak itu Pak, biar anak nggak gaptek gitu kan. Saat ini apa sih yang nggak pakai HP, belanja aja pakai HP, main pakai HP lah Pak, ini kan udah zaman misalnya gitu kan. Nah itu bagaimana tips-triknya Bu Farida? Kami persilakan Bu Farida. Oke, terima kasih kepada Pak Dika yang selaku sebagai pemateri sekaligus sebagai host di sini. Untuk membatasi antara pendidikan dengan teknologi kepada anak sih betul yang dikatakan kepada Pak Hasimi tadi, boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi sebenarnya teknologi itu juga penting juga nggak sih Pak, kalau untuk anak. Untuk pengalaman saya sendiri sih, kalau saya punya keponakan tuh dia tuh pinternya tuh dari teknologi Pak. Pinternya dari teknologi. Kalau masalah dia kalau baca itu tuh sama nulis itu kayak kalau suruh main gadget, tapi alhamdulillahnya ya istilahnya sih dia diajarkan oleh orang tuanya main gadgetnya tuh kayak dia searching di Google, dia belum bisa ngetik tapi dia pakai voice note-nya.
diajarinya pakai voice note. Diajarinya gitu. Kalau permasalahan ini saya mau tanya juga sih sama rekan-rekan. Kira-kira terutama sama pemateri lah. Kira-kira hubungan teknologi, ilmu dengan seni itu dalam pendidikan anak seperti apa ya Pak? Kira-kira seperti itu. Bisa dijelaskan baik pemateri ataupun rekan-rekan. Terima kasih Bu Farida, cukup ya. Tadi itu masukan dari Bu Farida, ya intinya jangan terlalu gagap banget gitu kan anaknya dengan teknologi gitu kan. Berikan ruang juga terkait teknologi gadget ini kan, takutnya nanti ketika mereka sudah menginjak dewasa, remaja itu kalau sama sekali nggak mengetahui itu kan, Iya, iya takutnya Pak. nanti terlalu gagap, tertinggal ya Bu Farida ya. Jadi Ya, tetap berikan tapi tetap dibatasi waktu, dikasih jadwal gitu ya Bu Farida ya. Setuju ya Bu Farida ya? Seperti itu Bu setuju. Farida? Ya, seperti itu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Terus terkait pertanyaan tadi Bu Farida sudah ditangkap tadi oleh materi. Hubungannya apa? Hubungannya sangat erat ya, sangat erat ada hubungannya apalagi di bidang di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan, teknologi dengan seni itu bisa sangat dikaitkan gitu kan. Contohnya ketika seorang pendidik ingin mengekspresikan jiwanya untuk mengajar, untuk apalagi belajar atau menggambar, mengolah suara, itu bisa digunakan, dikaitkan dengan teknologi saat ini gitu kan. Contohnya bisa diunduhkan dulu instrumennya itu kan, kemudian diputar dengan alat teknologi canggih saat ini, ditampilkan melalui layar proyektor infocus sehingga mereka bisa lebih bersemangat, kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan gitu kan, nggak bosan gitu. Itu mohon maaf tadi ada iklan, lebih menyenangkan ya, jadi dituntut untuk lebih kreatif kalau kalau terkait pendidik itu kan saat ini, lebih kreatif bagaimana caranya biar nggak seperti itu aja, karena ketika pelajar siswa itu hanya mengandalkan metode guru yang berceramah, menyampaikan materi panjang lebar begitu kan, itu akan sangat eh, membosankan gitu kan, apalagi dengan kita rasakan sendiri gitu kan, ketika ada Bapak dosen nggak ada, ketika dosen menyampaikan materi yang panjang lebar yang ini kan kadang kita juga merasa jenuh gitu kan, tapi kadang ada juga dosen yang menyelingi dengan menampilkan gambar-gambar ataupun video pembelajaran yang bisa lebih menumbuhkan kita agar tidak merasa jenuh. Jadi itu hubungannya itu sangat baik sekali ya mereka, antara teknologi dengan seni itu. Di pendidikan yang lain pun ada juga, nggak cuma hanya mata pelajaran seni aja gitu kan. Karena di guru itu juga butuh seni loh. Seni dalam menyampaikan ilmu itu penting gitu kan. Karena ketika guru menyampaikan pembelajaran ataupun materi tanpa seni itu pasti nggak jadi guru favorit itu nanti itu kan, ya jadi guru favorit. Tapi kalau seni, jiwa seni untuk mengajar kepada siswa-siswi itu ditumbuhkan, diasah, karena saya yakin Bapak Ibu yang sudah menjadi ibu guru ataupun seorang pendidik itu memiliki jiwa seni. Tapi kalau sekarang ini belum merasakan, berarti itu belum ditumbuhkan. Ada, tapi belum ditumbuhkan gitu. Belum muncul, belum dapat feel-nya. Kok merasa saya ini jenuh ya di kelas saya ini gitu kan. Apa ya, saya ini besok mau menjelaskan terkait ini tapi kok masih kayak gitu metodenya gitu kan. Karena metode pembelajaran itu kan banyak, ya kan gitu. Nah, itu bisa dikaitkan seperti itu. Apalagi di sekolah itu ada fasilitas teknologi yang mutakhir kayak Infocus gitu kan, karena kita kan sudah memiliki laptop. Kita gali lah
ya kan? Inovatif, kekreatifan kita, jiwa seni kita, itu kan nggak hanya yang saya sampaikan tadi, cuma guru seni aja nggak. Mata pelajaran lain perlu seni juga. IPA, matematika, biar mereka tujuannya nggak jenuh gitu kan. Itu Bu Farida. Terkait teknologi sama seni. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dika. Terima kasih Jadi Bu Farida. yang saya tangkap tadi menurut Pak Dika, ilmu, teknologi dan seni jika digabungkan itu menjadi sesuatu yang menarik atau kegiatan yang dilakukan menjadi menarik gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya, itu baru di bidang pendidikan ya, Bu ya. Di bidang lain pun ada juga. Tadi kan kita spesifiknya di bidang pendidikannya. Baik, itu tadi dari Bu Farida. Dari rekan yang lain ini, jangan di off kamera ya Bu Farida, biar rame ini. Yang gerak-gerak, kalau off kamera nggak ada yang gerak-gerak. Bang Dika. Silakan Pak Asimi, ayo. Saya mau minta pendapat Bu Musriah, Ustaz. Bu Musriah, oh ada ini Bu Musriah. Bu Musriah, silakan on camera ini. Ada salah satu rekan kita yang request untuk Bu Musriah berbagi pengalaman. Anak putra-putri Bu Musriah ada berapa ya? Ada yang tahu? 2 atau 3? Nah, itu apakah difasilitasi HP satu-satu atau satu HP untuk bertiga atau difasilitasi Infokus Mini untuk satu HP nonton bareng-bareng atau gimana? Bu Mus, halo Bu Mus, bisa mendengar suara kami, Bu Mus? Sepertinya belum tersambung ini Pak Asimi. Nanti kita sampaikan terkait hal tersebut. Siap. Baik, ada lagi yang lain terkait konsep kita, materi kita pada sore hari ini. Pak Ainul yakin mau berbagi pengalaman terkait ilmu teknologi dan seni, Pak? Seni bela diri bisa nggak dikaitkan dengan teknologi? Ada nggak seni bela diri dikaitkan dengan teknologi? Bisa itu ya. Ayo yang lain, Bu Wahyu. Bu Wahyu kemana kok off kamera? Belum ada lagi ya? Kita sampai pukul berapa Bu Wira untuk perkuliahan sore hari ini? Cepat loh. Masih off mute masih mute Bu Wir. Belum dihidupkan Bu Wira mic-nya. Hitung dulu, Pak. Hitung SKS dulu. Itu, Pak. Berarti kita kan ada 2 SKS. Berarti selesainya jam 4.20. Ya, oke siap. Jam 5.20, jam 5.20 ya. Baik, Bu Musriah ini mumpung Bu Musriah lagi on fire. Lagi on cam. Bu Musriah bisa mendengar suara saya. Aduh, Bu Mus, kok langsung off kamera. Bu Mus bisa mendengar. Sinyal nggak bersahabat, Pak. Nggak dengar. Apa-apa. Kalau on Baik. kamera nggak dengar. Baik, Bu Musriah nggak usah pakai on kamera. Off kamera aja, tapi suaranya terdengar ya. Alasan tuh. Bu Mus, jaringan di Tebo bagus, Bu. Masih bagus ini. Suara saya bising banget, Pak. Ya, Bu Mus mau minta pengalaman ini terkait teknologi, Bu Mus. Gadget di keluarga Bu Musriah bagaimana untuk mengantisipasinya, Bu Mus? Silakan. Saya cukup aja, Pak. Ini saya benar-benar kurang mengikuti tadi. Tapi kalau untuk masalah gadget buat anak itu, kalau saya sendiri pribadi, kalau usia 5 tahun ke atas itu sudah bisa
di manage kayak gitu pakai waktu. Tapi kalau masih 5 tahun ke bawah itu yang agak susah kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya mensiasati ya bener-bener kalau pengen anaknya nggak main HP ya kita juga no HP gitu, bener-bener tanpa HP sama sekali. Kalau main HP ngumpet-ngumpet. Tapi kalau sampai kita pegang HP, otomatis anak langsung selalu protes, Umi aja boleh, kenapa aku tidak, seperti itu. Jadi kalau mau main HP bener-bener nggak lihat anaknya jangan sampai lihat. Kalau untuk 5 tahun ke bawah. Bu Mus, putrinya Ibu Mus berapa? Putrinya Ibu Mus? 2. Umurnya ada 5 tahun ke atas juga ya? Ada. Yang satu Saya masih sudah bawah. tua, Pak. Oh ya, sama dengan Pak Asimi tadi ya berarti ya. Tapi ini ya berarti setuju dengan pendapat dari rekan-rekan tadi ya. Tetap di manage ya, dijadwalkan, dikasih waktu dan sembunyi-sembunyi jika kalau misalnya memang pure nggak mau menggunakan HP gitu ya Bu Mus ya. Iya seperti itu. Oh ya. Bu Mus, satu lagi nih Bu Mus, mau nanya nih, setuju nggak kalau misalnya 100% anak nggak dipegangin HP di umur yang di bawah 3 tahun gitu kan, dengan alasan ini pancaran apa ini, sinar radiasinya, salah satu alasannya itu, yang kedua mata itu bisa menjadi terganggu itu. Setuju nggak Bu Mus? Kalau 100%. Biarlah anak itu gaptek gitu kan, gagap dengan teknologi, nanti ketika udah 5 tahun kan mereka udah paham juga gitu. Setuju nggak itu Bu Mus? Berikan alasan Bu. Saya pribadi setuju aja, tapi kan tergantung pada orang tuanya masing-masing, karena kan kalau orang tuanya memang nggak sibuk sama sekali ya mungkin bisa saja menerapkan seperti itu untuk di era yang sekarang ya Pak ya. Tapi kalau untuk alasan radiasi terus gaptek itu, pokoknya saya setuju aja kalau 1 tahun ya. Tapi kalau melihat ya, kalau untuk mendengar nggak apa-apa, maksudnya nggak diperlihatkan HP-nya, misalnya untuk menyetel musik-musik murotal itu, murotal nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bu Mus. Tapi nggak lihat HP-nya, jadi belum diperkenalkan kepada. Siap. Itu udah diterapkan di keluarga Bu Mus seperti itu ya? Berhasil enggak Bu Mus? Untuk anak 1-3 tahun, kalau anak saya yang pertama itu kurang berhasil ya Pak. Kalau yang kedua ini agak bisa manage-nya. Tapi untuk saat ini, karena saya lingkungannya adalah sibuk bahasanya kayak gitu, sesekali saya beri HP usia 1-3 tahun ya Bu. Ya Bu. Tapi nggak lihat secara langsung kayak gitu sih, cuma mendengarkan lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu musik-musik klasik kayak gitu. Jadi HP dihidupkan, musiknya dihidupkan, Ibu masukkan ke dalam tas, anak itu ngedengerin gitu ya Bu ya? Iya. Oh, jadi seperti tidak itu. Tahu Baik. Gitu. Karena memang faktor-faktor itu nggak cuma satu kan, ada yang faktor lingkungan. Ketika kita di rumah nggak 100% pure nggak menggunakan HP, nggak boleh mempergunakan HP, ketika anak itu main gitu kan sama anak, sedangkan ya, anak bener yang lainnya banget. itu kan, apalagi di sini full orang-orang ya pada bawa HP gitu. Baik, terima kasih. Pak Asimi, ada yang mau ditanyakan sama Bu Mus ini? Ada nampaknya nih. Silakan. Ibu Musriah tadi musik klasik. Emang ini musik klasik ini pengaruhnya apa? Musik klasik, ada musik yang lain. Mungkin Bu Musriah ada pengalaman musik klasik itu bisa membentuk kedisiplinan mungkin, atau apa kan? Musik religi atau apa kan?
Nggak usah aneh-aneh lah Pak. Itu biasanya kalau menjelang tidur itu anak-anak nggak tidur-tidur. Jadi sesekali saya tinggalkan cuma itunya aja apa Bu, tanpa suara. Buat tidur. Iya kayak semacam apa sih nada-nadanya aja nggak pakai lagu cuma musiknya aja. Wah, mantap. Nah, kalau ibu-ibu udah ini ya, udah adrenalinnya ke ini, Pak Hasimi langsung diem ini kan. Ya, terima kasih Ibu Mus. Ini untuk berbagi pengalamannya. Terima kasih Bu Mus. Baik, jadi itu ya. Ini kan konsepnya ilmu, teknologi sama seni. Jadi kalau orang tua kalau kita terapkan di bidang keluarga itu kan pengertiannya di keluarga itu bagaimana cara kita untuk manajemen intinya gitu kan, memanage teknologi tersebut. Karena nggak cuma HP ya di rumah itu nggak cuma HP teknologi yang ada di rumah itu. Televisi itu termasuk produk teknologi juga itu kan. Itu kalau nggak diatur pun sama aja dampaknya ke HP. Cuma HP itu kan lainnya bisa dibawa kemana-mana itu kan. Kalau TV kan nggak mungkin anak itu main ke depan, wah apa kok TV dibawa gitu kan. Nah itu sama aja tapi dampak negatifnya itu ya kan itu. Selanjutnya juga teknologi yang lain, misalnya penggunaan laptop, nggak pakai HP, main HP, nggak main televisi, nggak lihat televisi, tapi orang tua sering menggunakan laptop. Anak itu nggak mungkin kan dekat dengan orang lain, pastinya kalau di rumah sama orang tua. Pak Asimi main laptop, anaknya ikut nimbrung juga, apalagi nampak di situ bisa buka YouTube, bisa buka video, film, kartun gitu kan. Pastinya mereka juga pengen sekali untuk itu, apalagi merengek-rengek, menangis itu kan pastinya. Tinggal bagaimana kita untuk menghandle ataupun mengatur terkait penggunaan teknologi ya. Dalam hal ini nggak cuma handphone aja itu kan. Tadi salah satu contohnya handphone itu. Dan kaitannya dengan seni itu bagaimana seni orang tua, jiwa seni orang tua dalam mendidik anaknya. Karena ada juga anak itu yang difasilitasi teknologi sejak kecil udah difasilitasi teknologi itu ada juga. Yang orang tua nggak mau tahu itu kan. Yang penting waktunya sekolah, waktunya makan. Ya di luar itu kalau mau main teknologi, mau lihat HP, mau main game, mau main televisi, mau lihat televisi itu di loskan gitu, ada juga yang seperti itu. Mungkin visi dari orang tua itu memiliki tujuan tertentu itu kan, waktunya ngaji ya ngaji silakan itu kan, seperti itu. Mungkin itu ada tambahan lagi dari teman-teman terkait ilmu kaitannya dengan teknologi yang bisa dikembangkan kemudian dikaitkan dengan seni juga. Ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.19 di saya, untuk 1 menitnya itu untuk closing. Ya Bu Wira, sudah bisa closing ya, atau belum? Sekalian dokumentasi Pak, jadi yang masih off cam, tolong di on kameranya dulu. Baik, rekan-rekan yang ingin ikut dokumentasi, ini sudah siapan on cam, silahkan. Dalam hitungan 1 sampai 5 akan saya jepret. 1, 2, 3, 4. Oh, Bu Wahyu ada ya, Bu Wahyu. Oh iya, Bu Wahyu ada. 1, 2, 3. Iya, sudah. Terima kasih, Ibu. Baik, bisa saya closing, Bu Wira? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada diskusi kita sore hari ini. Tidak terasa ya kalau diskusinya kita ini menarik, menyenangkan gitu kan, waktu tuh nggak terasa. Waktu yang 1 jam, 2 jam itu nggak terasa, cuma sebentar gitu kan. Belajar juga seperti itu, makanya jadilah guru yang menyenangkan ketika belajar itu, biar waktu itu nggak terasa. Kalau membosankan itu bakalan lama. Udah, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan dan telah membuka ruang diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan, itu semata-mata dari pribadi pemakalah. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, makasih ya. Izin Sama-sama, keluar. sama-sama. Yuk kita live.